Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari router Cisco yang nantinya akan ada beberapa konfigurasi dasar terkait router Cisco-nya itu sendiri. Jadi langsung saja yang pertama ada pengenalan mode di dalam perangkat Cisco. Jadi untuk perangkat Cisco itu ada 3 mode sebenarnya. Ada user exec mode, ada privilege exec mode, dan global configuration mode. Jadi ada 3 mode itu. Nah, bagaimana cara membedakan antara 3 mode itu? Jadi cara membedakannya itu pada komennya. Ada komen router. Terus disitu ada simbol lebih besar, itu berarti dia sudah masuk ke dalam user exec mode. Sedangkan apabila ada komen di situ router, hashtag ya atau pagar, itu berarti dia masuk ke dalam privilege exec mode. Dan yang terakhir di situ ada global configuration mode. Itu ditandai dengan router di situ ada dalam kurungnya config hashtag. Nah, itu masuk ke dalam configuration mode. Nah, untuk selanjutnya di sini perintah untuk berpindah dari satu mode ke mode yang lainnya. Perintahnya ada berapa? Tapi intinya di situ simpelnya ya itu yang pertama apabila ingin berpindah dari user mode ke privilege mode itu dengan mode enable. Jadi diketikkan enable. Lalu untuk kembali lagi ke dalam user mode dari privilege mode itu menggunakan disable. Lalu untuk selanjutnya untuk perpindahan dari privilege mode gitu ya ke global configuration itu caranya diketikkan conft atau configure terminal, itu sama. Conft ini singkatan dari configure terminal. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam mode global configuration. Nah, selanjutnya untuk mundur ke step sebelumnya atau dari global configuration masuk ke privilege. Itu caranya dengan mengetikkan komen exit. Nah, untuk mempermudah analoginya untuk penerapan di dalam Cisco-nya, kita langsung praktikum. Yang pertama kita buka paket tracer gitu ya. Kita contohnya menggunakan router jenis 2811. Ini routernya. Kita coba di command line. Kita tunggu sampai bootingnya selesai. Nah, seperti ini. Yang pertama kita ketikkan adalah no. Lalu di enter. Nah, di sini berarti kita posisinya sudah masuk ke dalam user exec mode. Itu ditandai dengan logo lebih besar. Nah, bagaimana kita untuk berpindah dari user exec mode ke privilege exec mode? Kita masukkan enable. Seperti ini. Nah, sekarang posisi kita sudah di dalam privilege exec mode atau privilege mode. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita kembali lagi ke user exec mode? Caranya ya kebalikannya, enable berarti ada disable. Seperti ini. Setelah masuk ke dalam disable berarti kita kembali lagi ke dalam user exec mode. Dan selanjutnya kalau kita ingin masuk ke dalam global configuration, caranya yang pertama enable. Ini bisa diketikkan atau disingkat menjadi en, itu boleh. Lalu masuk ke configure terminal. Seperti ini. Berarti kita sudah masuk ke dalam global configuration. Nah, bagaimana untuk keluar lagi ke privilege exec mode? Kita menggunakan script exit. Seperti ini. Bagaimana untuk kembali lagi ke global configuration? Ya, balik lagi. conf-t. Seperti ini juga bisa untuk mempersingkat pengetikan script yang akan kita gunakan.
Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini untuk pengecekan hardware-nya. Jadi dalam pengecekan hardware, kita juga menggunakan script untuk melihat spesifikasi dari perangkat tersebut. Jadi yang pertama, tipe routernya. Jadi untuk melihat tipe routernya juga bisa dilihat dari scriptnya. Yang kedua ada memori, yang ketiga ada berapa jumlah fast Ethernet-nya gitu ya, port-nya itu berapa. Terus selanjutnya ada NVRAM-nya itu berapa dan ada flash-nya berapa. Nah, caranya untuk melihat spesifikasi hardware yang akan kita gunakan itu menggunakan script yang namanya show version. Jadi pada saat kita ketikkan show version di privilege exec mode itu akan terlihat semua spesifikasi dari perangkat tersebut. Yang perlu kita cermati di situ, yang pertama di situ ada Cisco 2620. Ini merupakan tipe dari routernya. Dan selanjutnya di situ dia memiliki memori 253952K dan 8192K. Itu kilobyte ya. Nah, untuk melihat memori yang dimiliki secara total dari si router tersebut, caranya tambahkan saja antara 253.952 dan 8192. Hasilnya 262.144 kilobyte atau sekitar 263 ya MB megabyte gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini di bawahnya ada satu fast Ethernet. Ada tulisan 1, ada nomor 1 di sini. Berarti dia hanya memiliki satu buah interface fast Ethernet. Lalu untuk selanjutnya di situ ada NVRAM. Yang dimiliki adalah 32. Nah, lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Ada 32K bytes of NVRAM. Jadi untuk NVRAM-nya itu memiliki kapasitas 32 KB. Selanjutnya di situ ada flash. Nah, bagaimana melihatnya? Di bawah sini ada 63488K byte of ATA compact flash. Berarti memori flashnya adalah 63488 atau biasanya disebut dengan 64 MB. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan coba yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, untuk melihat versi atau spesifikasi dari hardware-nya. Nah, caranya dibuka routernya, kita pilih command line atau CLI ya. Nah, di situ kita buka seperti ini. Jangan lupa untuk menampilkan show itu berada di privilege exec mode. Jadi kita exit dulu. Lalu di sini kita ketikkan show. Bisa show, bisa sh ya, sama version atau var itu juga boleh. Ini untuk menyingkat apabila kita kadang kan butuh konfigurasi yang cepat gitu ya, dan kepanjangannya kadang salah ngetik. Nah, itu bisa diakali dengan menyingkatnya, dan itu pun jadi bisa digunakan. Nah, setelah kita ketikkan show var, itu akan banyak sekali di situ keterangan-keterangan terkait perangkat tersebut. Nah, di situ ditandai ada more. More, kalau ada more kita klik saja spasi. Nah, ini sudah terbuka semua. Yang pertama itu kita lihat di versionnya, di situ dia Cisco menggunakan iOS software. Nah, iOS yang dimaksud di sini itu adalah operating systemnya. Namanya mirip seperti Mac, iPhone gitu ya, dia menggunakan iOS. Tapi Cisco juga dia menggunakan iOS software. Jadi OS-nya atau operating system dari si router itu dia menggunakan iOS. Untuk selanjutnya tadi kita lihat di bawah, kita lihat pertama adalah Cisco 2811. Ini adalah versinya. Jadi versi dari routernya adalah 2811. Dan selanjutnya untuk memorinya itu 60416K
dan 5120K. Berarti untuk jumlah keseluruhannya tinggal dijumlahkan saja ya. 60416 ditambah 5120. Tinggal ditambahkan saja. Nah, itu adalah total memorinya. Nah, sekarang untuk melihat di situ ada punya berapa fast Ethernet. Nah, ini di sini ada 2, ditandai ada nomor 2 di depannya, lalu belakangnya adalah fast Ethernet. Berarti dia memiliki 2 fast Ethernet. Untuk selanjutnya di situ ada NVRAM. NVRAM-nya dia punya berapa? Yang dia punya adalah 239 atau 239 kilobyte. Itu NVRAM-nya. Lalu di situ ada juga yang dinamakan dengan flash. Flashnya itu memiliki kapasitas 62720 kilobyte. Jadi itu beberapa informasi yang kita baca melalui show version untuk melihat spesifikasi dari perangkat router yang kita gunakan. Jadi kita sudah bahas terkait beberapa spesifikasi dari perangkat router yang akan kita gunakan. Jadi tadi sudah dibahas apa itu flash, ada memori, ada NVRAM. Nah, itu kan belum tahu ya kita apa sih itu yang disebut dengan flash, apa itu memori, dan apa itu NVRAM. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama flash. Jadi flash itu tempat penyimpanan dari iOS-nya atau tempat penyimpanan dari sistem operasi yang digunakan oleh Cisco. Lalu di situ ada memori atau RAM. Di sini penyimpanan data sementara ya. Data yang dimaksud di situ maksudnya dia akan menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang sedang dijalankan atau yang sedang dikonfigurasi. Itu akan disimpan di RAM. Nah, itu sifatnya sementara. Apabila pada saat kita konfigurasi, ternyata routernya mati atau routernya kita restart, apakah konfigurasinya akan ada dan tidak hilang? Jawabannya tidak, karena dia tersimpan di dalam RAM. Maka seluruh konfigurasi yang telah kita masukkan sebelum router itu mati, itu hilang semua. Dan yang selanjutnya di situ ada NVRAM. Jadi NVRAM itu sebenarnya kebalikan dari RAM. Kalau RAM tadi penyimpanan data sementara, dan di sini NVRAM itu sebenarnya dia penyimpanan data yang sedikit dibilang permanen ya. Tapi permanen di sini maksudnya dia bisa dihapus atau bisa dihilangkan. Jadi NVRAM di sini dia fungsinya untuk menyimpan data berupa komen gitu ya. Kalau tadi penyimpanan data sementara, apabila kita save atau kita simpan ke dalam NVRAM, maka pada saat router itu mati dan dihidupkan kembali, seluruh konfigurasinya akan tersimpan, tidak hilang. Nah, tempat penyimpanan itu yang disebut dengan NVRAM. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada pengecekan software. Kalau tadi kita sudah bahas tentang hardware-nya, sekarang kita masuk ke dalam software-nya. Sama di dalam show version, di situ dia menggunakan iOS ya, Cisco iOS. Itu kepanjangannya dari Internet Network Operating System. Itu iOS yang digunakan oleh si Cisco. Lalu di situ ada version. Berarti di situ ada versinya. Berapa versinya? 12.2. 28. Berarti di situ versinya 12.228. Lalu di situ ada nama file iOS-nya yang disimpan di flash ya. Namanya adalah flash c2600i.122/128.bin. Jadi itu adalah nama dari iOS-nya. Lalu di situ ada nilai configuration registry-nya. Jadi di situ berupa kode ya, kodenya 0x2102. Itu maksudnya router akan membaca konfigurasi yang ada di startup RAM NVRAM ketika dinyalakan. Berarti pada saat router itu dinyalakan, itu akan langsung secara otomatis membaca NVRAM-nya, membaca apa yang tersimpan di dalam NVRAM.
Lalu di situ apabila yang muncul bukan 0x2102 tapi yang muncul adalah 0x2142. Nah, artinya di situ router tidak akan membaca NVRAM, atau dengan kata lain dia akan meloncati atau membypass konfigurasi startup ketika dinyalakan. Jadi pada saat dinyalakan dia tidak membaca NVRAM, tapi langsung seperti aslinya, normalnya, atau tanpa NVRAM, berarti langsung ke dalam setelan pabrik. Itu kalau dia menggunakan register atau registry dari 0x2142. Apabila kita terapkan di prakteknya, setelah kita masukkan show version, di situ akan terlihat bahwa dia menggunakan iOS software untuk OS-nya gitu ya. Terus untuk selanjutnya di situ ada versinya. Kita lihat di situ version ini ya, version 12.4 dalam kurung 15 TI. Ini adalah versi dari iOS-nya yang sedang kita gunakan. D yang terakhir adalah configure register is. Nah, ini 0x2102. Itu menandakan bahwa apabila router tersebut dimatikan dan dinyalakan kembali pada saat pertama kali dia nyala, dia akan membaca NVRAM-nya. Jadi, konfigurasi yang sudah tersimpan di NVRAM itu secara otomatis akan terbaca pada saat start up. Untuk selanjutnya kita coba di dalam routernya. Ini pertama di enable CK. Nah, seperti ini. Nah, di sini masih di tahun 1993 ya. Itu ada settingan lain untuk membuat tanggalnya dan waktunya itu saat ini. Itu ada cara yang lain, tapi kita belum membahas di situ karena masih fokus ke dalam show moment. Jadi apabila selanjutnya, ternyata pada saat kita konfigurasi kita lupa tidak berada di privilege exec mode, contohnya di global configuration. Nah, di sini kalau semisal kita klik show clock, di sini akan error karena bukan tempatnya menjalankan perintah show. Perintah show hanya diperuntukkan atau diperbolehkan pada saat dia masuk ke dalam privilege exec mode. Nah, gimana kalau kita ingin menambahkan atau melakukan perintah di dalam global configuration menggunakan show? Rupanya ditambah do show. Nah, seperti ini. Maka akan bisa menjalankan perintah show. Asalkan di depannya itu ditambahkan dengan do. Seperti itu. Dan yang terakhir di sini untuk mengubah hostname. Nah, untuk mengubah hostname, caranya harus masuk ke dalam global configuration. Ya, pasti kita masukkan script enable configure terminal. Kalau kita posisinya sudah di global configuration, kita masukkan perintah hostname spasi nama hostname-nya. Contohnya, hostname spasi nama hostname-nya adalah Telkom. Maka yang tadinya di depan namanya router itu akan berubah menjadi Telkom. Selanjutnya kita coba praktekkan saja. Kita buka routernya. Di sini ternyata sudah masuk ke global configuration. Di sini langsung saja kita ketikkan host name spasi Telkom. Nah, sekarang di depannya itu yang tadinya namanya router itu akan berubah menjadi Telkom. Itulah fungsi mengetikkan host name tersebut. Sedikit informasi, apabila awal masuk menggunakan paket tracer itu apabila kalian connect ke internet itu akan disuguhkan dengan sign in. Jadi kalian harus sign in ke account Cisco-nya. Nah, caranya pada bagian bawah itu ada user login ya, itu menggunakan user. Tapi apabila kita klik guest-nya, guest login, berarti kita akan menunggu dan disitu tidak menggunakan user, tapi menggunakan guest saja. Tapi kalau kita menggunakan guest, itu nantinya itu tidak akan bisa save, tidak akan bisa menyimpan apa yang kita lakukan di paket tracer.
Nah, cara yang lain pada saat kita membuka paket tracer agar tidak ada halaman login ini, silakan disconnect terlebih dahulu koneksi kalian. Nanti kalau sudah di-disconnect dan dinyalakan kembali atau dibuka lagi, untuk paket tracernya itu tidak ada halaman login NetAcad-nya. Nah, sekian untuk praktikum atau penjelasan dari paket tracer kali ini.